Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap baik dan terus penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan yang maha baik kepada kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk dapat menjalani hidup kita dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu akan selalu ada, sebagaimana Tuhan menyertai kami pada hari yang telah kami lewati. Hari ini dan bahkan hari-hari kami ke depan, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu tak akan pernah berubah. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami memohon belas kasih Tuhan untuk menyertai dan memberkati kami di dalam segala aktivitas kami. Sebelum kami memulai aktivitas ataupun melanjutkan pekerjaan kami, kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Sehingga kami dapat mengerti setiap perencanaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KBP Senin 10 Maret 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 118 ayat 17. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dang tagamon mati au, saina mangulu au. Asahu pajojor, akka pambahen ni jahuba. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pemazmur menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang kehidupannya, saya juga secara pribadi mau menceritakan kebaikan Tuhan. Hari ini sekalipun keadaan saya kurang sehat, kurang baik, mungkin bisa terdengar dari suara saya yang agak serak ya, tapi saya tidak akan pernah berhenti menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Begitu banyak peristiwa yang telah terlewati, ketika peristiwa itu terjadi, jalan gelap, buntu, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tetapi di dalam kesadaran, jika mengandalkan diri, mengandalkan kekuatan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhanlah yang selalu mengingatkan bahwasanya penyertaan-Nya selalu ada. Dan jalan keluar bersama Tuhan tetap ada dan indah pada waktunya. Hari ini adalah bagian dari permenungan kehidupan saya. Dan saya merasakan betapa banyak kebaikan Tuhan yang terus terjadi di dalam kehidupan saya, keluarga, dan semua pelayanan-pelayanan yang saya kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah kita harus memilih kehidupan. Sesulit apapun, seberat apapun perjalanan kita, masalah-masalah yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah berhenti menolong, melindungi, dan bahkan menunjukkan jalan keluar kepada kita ketika kita mengandalkan Dia di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Yakinlah saudara, tangan kasih Tuhan sangat panjang untuk menolong kita. Pendengarannya sangat tajam untuk mendengar seruan-seruan kita. Sekalipun keadaan kita seakan-akan sangat sulit, jalan buntu, gelap, kita tidak tahu hendak kemana. Hanya satu jalan keselamatan, hanya satu jalan keluar,
yang akan memberikan kekuatan, pertolongan, jalan keluar bagi kita, yaitu Tuhan Yesus. Hanya Dialah satu-satunya keselamatan kita. Sebagaimana yang dikatakan pemazmur di dalam firman Tuhan hari ini untuk kita. Aku tidak akan mati. Artinya apa? Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan berserah pada keadaan. Tetapi aku mau hidup. Aku mau hidup. Berarti kita mau menjalani hidup kita sekalipun keadaannya tidak mudah. Aku mau hidup berarti kita mau dipakai oleh Tuhan. Berarti kita mau dibentuk oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita memilih kehidupan. Karena pembentukan Allah itu sangat sempurna. Dia mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Untuk apa kita hidup? Tentu kita hidup bukan asal hidup. Tetapi hidup kita harus berguna. Hidup kita harus berdampak. Dengan kehadiran kita, orang lain pun merasakan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Kita hidup adalah untuk menceritakan, untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau bersaksi kepada kita semua, betapa besar, betapa banyak kebaikan Tuhan yang telah terjadi di dalam hidup saya. Dan tentu itu pun terjadi dalam kehidupan saudara sekalian. Sebab itu jangan pernah menyerah. Hadapi hidup ini dengan penuh semangat. Jalani di dalam iman dan yakinlah Tuhan selalu ada dan terus berserta dengan kita. Jangan menyerah ya, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 18 lanjutan dari renungan kita ini. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Artinya masalah-masalah kita, persoalan-persoalan kita dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, yang tegar dan tangguh. Sehingga kita akan mampu mengatakan di dalam ayat selanjutnya, Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kita tidak akan kalah jika kita tegar, teguh bersama-sama dengan Tuhan. Karena janji Tuhan selalu ada dan akan digenapi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang hebat, asal kita selalu mengandalkan Dia di dalam kehidupan. Untuk itulah kita harus hidup. Untuk itulah kita harus terus berjuang di dalam kehidupan. Untuk kita semua boleh dipakai Tuhan menjadi saksinya untuk mengabarkan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Teruslah menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan, sekalipun kehidupan ini tidak mudah untuk kita jalani. Yakin dan percayalah, Tuhan akan menolongmu. Yang sakit tetap penuh semangat, karena akan ada waktunya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mau bersaksi, kami tidak akan mati. Kami tidak akan menyerah dengan segala keadaan kami. Tetapi kami harus hidup. Kami harus penuh semangat pengharapan menjalani hari-hari kami. Dan kami mau dipakai Tuhan menjadi saksi di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menolong kami dalam segala pekerjaan yang akan kami kerjakan hari ini. Dalam segala perencanaan-perencanaan kami. Engkaulah yang memberkati dan menjadikannya seperti yang Engkau kehendaki. Berikan penghiburan, kekuatan bagi mereka yang berduka. Bagi mereka yang lemah, teguhkan hatinya, kuatkan imannya. Agar mereka tetap menjadi pribadi yang hidup, yang dimenangkan di dalam kekuasaan Tuhan. Berkati mereka yang sedang sakit, pulihkan dan sembuhkanlah. Karena kami yakin dan percaya, Engkaulah tabib di atas segala tabib yang akan memberikan kelegaan dan kesembuhan bagi orang-orang yang berseru-seru memohon pertolongan. Kami yakin dan percaya kebaikan-Mu, kemurahan-Mu selalu ada, asalkan kami tetap percaya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.